Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi pada alam semesta. Setelah dunia porak-poranda, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima penghakiman. Saat itu, manusia berada dalam kondisi hina, yakni tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Manusia harap-harap cemas terhadap apa yang akan mereka terima nantinya. Apakah akan ditempatkan di surga atau di neraka? Namun ada golongan manusia yang akan mendapat perlakuan terhormat. Mereka disalami oleh para malaikat karena amalannya sewaktu menjalani kehidupan di dunia. Lantas siapakah mereka yang mendapat penghormatan tersebut? Berikut ulasannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 kelompok akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Mereka itu adalah para syuhada, orang-orang mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan, dan mereka yang berpuasa di hari Arafah. 1. Para syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang optimis dan percaya diri untuk menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya di jalan Allah. Syahid dalam medan jihad memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Mereka rela meregang nyawanya demi berjuang di jalan Allah, sehingga mereka mendapat kedudukan tinggi dengan mendapat penghormatan disalami oleh para makhluk Allah yang mulia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ketika para hamba Allah bangkit untuk dihisab, datanglah sekelompok manusia sambil memanggul pedang mereka di leher dengan darah bercucuran, kemudian mereka berdesakan antri untuk masuk pintu surga. Ditanyakan siapakah mereka? Dijawab, mereka adalah para syuhada Allah yang berjihad di jalannya. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat limpahan rezeki. Hadis riwayat Tabrani. 2. Mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan. Golongan kedua yang akan disalami oleh para malaikat pada hari kiamat adalah para mukmin yang melakukan sholat tahajud pada malam-malam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang menjadi momen yang tepat untuk umat Islam berlomba-lomba melakukan kebajikan. Tidak hanya amalan wajib, amalan sunnah pun memiliki tingkat pahala yang besar jika dilaksanakan pada bulan ini. Termasuk amalan sholat tahajud yang begitu mulia. Jika kemudian Allah memberikan kesempatan spesial untuk berjabat tangan dengan malaikat, maka itu merupakan anugerah yang pantas diberikan kepada mereka. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulannya Allah. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. 3. Golongan yang berpuasa di hari Arafah. Golongan ketiga yang akan disalami oleh para malaikat adalah mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Puasa Arafah ini merupakan salah satu amalan utama di awal Zulhijjah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Amalan ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Para ulama sepakat jika hukum dari puasa ini adalah sunnah muakkad. Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah ketiga kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Semoga kita termasuk salah satu kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam adalah waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu, bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur, agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur. Lalu,
Amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga malaikat. 1. Berwudu. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap tidur. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini si fulan, sungguh ia semalaman dalam keadaan suci.'" 2. Membaca ayat kursi. Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, "Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah." Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, "Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. 3. Membaca doa sebelum tidur. Banyak di antara umat muslim seringkali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur. Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, "Akhir malammu dengan kebaikan," sedang setan membisikkan, "Akhiri malammu dengan keburukan." Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan. Yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur, karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita di kala terlelap. Sahabat yang beriman, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan setan atau jin. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.